busanya bisa menghasilkan 7 kali lipatnya sistem nozzle yang konvensional. Gitu. Yakin, Pak? Kita Nanti buktiin ya. kita buktikan saja. Pada saat kita menggunakan nozzle foam seperti ini nih Pak Raffi ya, kita menggunakan nozzle foam seperti ini, artinya air yang mengalir itu cenderung lebih banyak ya? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Edu Damkar. Hari ini kita akan sharing ada satu teknologi yang cukup menarik, yaitu teknologi pemadaman penggunaan foam. Nah, biasanya kan kita menggunakan foam itu yang secara konvensional tuh bawa-bawa jerigen foam. Yang secara konvensional tuh bawa-bawa jerigen foam ke depan atau memasukkannya di dekat dengan outlet. Nah, ini ada satu teknologi yang namanya CAF. CAF ini dari PT Pundharika Atma Semesta. Nah, nanti kita lihat deh apa yang kelebihan daripada teknologi CAF ini. Ya, kebetulan di sini ada Pak Raffi nih, lagi main-main di Pusdiklat nih. Pak Maroto. Gimana Pak? Kabar Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Ini beruntung banget nih. Beruntung banget saya bisa lagi main ke sini ketemu Pak Raffi juga nih, gitu kan. Nah, ini Pak Raffi ini dari PT Pundharika Atma Semesta. Ya. Gimana kabarnya Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, saya nggak mau basa-basi lagi deh nih. Pokoknya kita fokus pada teknologi yang baru nggak sih Pak sebenarnya gitu kan? CAF ini Pak. Nah, jadi kalau untuk teknologi CAF ini sebenarnya teknologi ini sudah lama. Sudah lama. Apalagi di Amerika gitu teknologi sistem CAF ini udah lama. Sudah lama. Tapi mungkin di Indonesia baru 2-3 tahun ini ya, baru mulai pada dengar ya. Dan saat ini CAF yang untuk dipasang di unit mobil pemadam itu hanya beberapa di Indonesia ini. Sementara yang masih punya itu kalau tidak salah ya itu Pertamina sih sudah punya. Ya, Pertamina yang sudah punya. Oke. Jadi CAF ini bisa tergolong baru di Indonesia, tapi sudah lama di beberapa negara ya Pak ya. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, CAF itu apa Pak? CAF ini sih sebenarnya sistem ini hanya sebenarnya sistem pencampuran foam saja. Pencampuran foam. Jadi sistem pemadaman dengan menggunakan foam. Sistem ini hanya sistem pencampuran, tapi dia lebih lebih dimaksimalkan. Oke. Nyampurnya tuh di mana gitu. Nah, nyampurnya di mana tuh Pak? Kalau untuk sistem pencampuran foam itu kalau yang kita kenal, sekarang ini kan ada sistem pencampuran yang kalau untuk di mobil pemadam ada yang sistem round the pump itu sistem pencampurannya di fire truck. Nah, ya di fire truck. Tapi dia sistemnya menggunakan induktor, diputar, dia muter ke ke discharge, balik lagi ke suction. Saat keluar baru nanti bentuknya foam. Sudah pencampuran foam. Nah, dengan itu tangki foam harus ada di mobil pemadam. Gitu. Terus ada juga yang kedua sistem round the pump menggunakan nozzle foam. Nah, sebentar kalau ngomongin nozzle saya ambil nozzle dulu nih Pak. Kebetulan saya ngeliat ada nozzle nih, sebentar nih. Oke, nih kita bawa nih nozzle-nya. Kita bawa juga ini deh. Ya, kita lihat nih. Boleh ya Pak Raffi ya? Saya jelasin ini ya? Boleh. Nah, nih. Oke. Saya taruh di bawah dulu deh. Ya, kita fokus di sini dulu deh. Oke, Sobat Edu Damkar, biasanya kan kita kalau menggunakan, boleh di sini Mas? Kalau menggunakan menggunakan foam, kita menggunakan nozzle foam nih Pak Raffi ya. Nah, sistem kerja foam ini seperti apa nih Pak Raffi ini? Baik, ini biasa yang nozzle foam yang biasa digunakan teman-teman di lapangan ya, teman-teman di lapangan. Jadi sistem ini cara kerjanya untuk menggunakan foam ini cara kerjanya dia mendapat aliran discharge. Ya, ini kan selang nih ya. Selang masuk sini. Di sini ada namanya induktor ya, atau pemariasan. Jadi karena dia ada perbedaan tekanan, nah dia foamnya akan dari sini dengan sendirinya kan gitu. Nah, berarti di dalam sini baru ada foam dengan air. Dengan air ya. Hanya foam dengan air karena
busa itu bisa terjadi busa atau bubble yang gede karena dia ada foam, air sama udara. Iya, memang prinsip dasarnya itu kan. Ya. Ada foam, ada udara, ada air. Jadilah busa gitu ya. Kenapa foam ini bisa keluar jadi busa bisa, tapi memang belum maksimal, masih foam solution. Foam solution. Karena sistem udara, pencampuran udara ini hanya sebatas kurang lebih 60 cm ini. Oke. Gitu. Saat dia nyemprot air, terus foamnya keisap. Setelah foam dan air keluar, baru udaranya masuk dari sini. Dan ketika udara masuk di sini, baru tercampur di sini. Setelah itu keluar dari sini, baru ke media. Mana yang dipadamkan kan gitu. Jadi pencampuran foam sama foam air sama foam terhadap udaranya hanya sebatas segini. Oke. Gitu. Ini kalau kita menggunakan nozzle foam. Oke. Gitu. Baik. Kemudian ada lagi nih Pak Raffi, biasanya kan kita juga menggunakan ini nih Pak nih, karena kita nggak mau jauh-jauh nih memegang apa namanya bawa jerigen foam. Bawa jerigen foam. Ini kan kita apa namanya tempelkan di outlet. Ya, artinya kita nggak jauh-jauh dari unit kan gitu. Jadi mobil pemadam ada discharge valve, baru ini kita pasang di discharge valve. Setelah itu baru selang ke nozzle kan gitu. Nah, nozzle-nya kan bisa nozzle biasa nih. Nozzle-nya baru nanti macam-macam, bisa nozzle yang aeration gini ataupun nozzle yang nozzle gun nozzle seperti ini. Gun nozzle seperti ini nanti untuk memaksimalkan pencampuran udaranya tadi kita tambahkan foam tube namanya. Foam tube ini. Oke, ditambahkan foam tube ini. Foam tube ini ya. Ini setelah air sama foam, jadi karena bercampurnya di outlet tadi. Ya kan, ini kan outlet. Jadi di setelah outlet sepanjang selang itu hanya air sama foam solution. Nah, gitu kan. Jadi foam solution ya. Foam jadi solution. Cairan foam. Air sama foam saja. Iya. Baru setelah dari discharge ini setelah keluar dari discharge baru ketemu udara nih di sini. Oke. Sistem pencampuran udaranya hanya sebatas ini. Foam tube ini. Kan gitu. Oke. Bedanya di situ ya Pak. Bedanya dengan ini ya, dengan apa? Jadi artinya di selang itu belum terjadi foam dong ya Pak? Sebenarnya ya. Belum sempurna. Karena belum ada udara. Belum ada udara. Belum bersentuhan udara dengan maksimal. Ya. Dan ini kan bisa kita atur berapa persentasenya, ini mau berapa persen baru diatur dari sini kan gitu. Ya. Oke Pak Raffi. Jadi ini adalah teknologi-teknologi terkait dengan sistem pencampuran foam. Nah, kalau yang CAF ini gimana Pak Raffi? Kalau CAF ini sih sebenarnya sama dengan sistem pencampuran foam yang konvensional gitu ya. Jadi intinya dia ada pompa air, ada pompa foam, dan ada kompresor. Yang di sini tambahannya kompresor tadi. Jadi saat pompa air ini bekerja, dia mengeluarkan air. Nah, kita tinggal mau berapa persen nih foam yang akan kita campurkan kan gitu. Kita contohnya 1%, 0,5%, nah gitu. Sebentar Pak, tadi berapa? 0,1%, 0,5%. Oh iya, ini 0,5%. Nah, ini ada beberapa, aku tadi lupa nih. Kan kalau di sini nih Pak nih, di sini kan 1/4%, setengah persen, 1%, 3% sampai 6%. Kalau CAF ini keuntungannya dia akan bisa busa akan bisa maksimal. Tapi kita di sini hanya menggunakan foam yang sangat sedikit. Makanya di sini pencampuran dari air sama foam ini hanya 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,8 sampai dengan cuma 1%. Maksimal 1%. Tapi bubble-nya, busanya bisa menghasilkan 7 kali lipatnya sistem nozzle yang konvensional. Gitu. Yakin Pak?
kita nanti buktiin ya. kita buktikan saja. Gitu. Nggak, maksudnya Bapak kan mengklaim bahwa bisa bisa lebih artinya lebih berbusa lah gitu ya, berbusa ya. Nah, nanti kita buktikan. Boleh. Ya, kita buktikan. Karena di sini untuk apa namanya untuk apa namanya sistem melihatnya sih sebenarnya nanti dari hasil dari setelah keluar dari nozzle nanti kalau kita coba. Karena kalau contohnya dengan konvensional ini kita semprotkan, kita tembakkan di dinding. Nah, berapa lama ini busa ini nempel kan gitu. Oke. Karena itu pengaruh, Pak. Karena ketika pemadaman busa itu nempel di di media maka kan apinya akan lebih cepat padam dibandingkan ketika dia melorot lah gitu ya. Jatuh gitu kan. Okay. Jadi dia memang foam ini fungsinya kan dia selain meredam panas, menghalangi dia juga udara, menghambat api untuk menjalar juga. Betul. Kalau dia foamnya yang keluar ini nempelnya lebih lama, dia akan lebih cepat dingin dan perambatan api ini memang akan terputus lah istilahnya gitu. Berarti sebenarnya kalau pada saat kita menggunakan nozzle foam seperti ini nih Pak Raffi ya, kita menggunakan nozzle foam seperti ini, artinya air yang mengalir itu cenderung lebih banyak ya? Betul. Ya karena kan mau nggak mau dia harus terdorong dengan air kan. Betul, gitu ya. Oke. Jadi namun kalau yang sistem CAF ini Pak Raffi berarti karena dia sudah termix di dalam, artinya di selang itu sudah terbentuk foam. Foam solusi, jadi udah finish foam. Finish foam. Jadi setelah discharge ini dari pompa keluar ada discharge air dicampur dengan foam berapa persen. Setelah itu ada kompresor kan tadi. Aku lihat di sini ada kompresor, air disuntik dengan air udara sekalian. Jadi setelah pencampuran ini selesai ini dia sudah finish foam. Apa itu finish foam? Finish foam itu yang sudah air tercampur dengan foam dan plus udara. Jadi memang bentuknya sudah benar-benar foam. Kalau gitu Pak Raffi. Nah kan ini kan sistemnya nih. Ya nanti pada saat kita memperagakan atau mempraktekkan kita bisa lihat lah cara kerjanya seperti apa. Karena sistem ini ya Pak Raffi yang punya. Tapi saya mau tahu dalamnya. Boleh nggak Pak? Boleh ya. Kita naik ke sini ya. Nah, Pak Raffi. Nah ini mesinnya nih Pak Raffi nih. Ini mesin. Tapi ini bukan mesin pompa kebakaran yang ada di unit umumnya nih Pak Raffi nih. Oh iya. Iya kan? Oke. Jadi ini karena sistem ini hanya kecil ya. Sebenarnya ini hanya untuk skid. Jadi pompa yang dipakai ini ada pompa portable. Tapi kalau di pompa yang PTO bisa dong? Bisa. Bisa. Itu nanti tergantung kapasitas pompanya berapa. Terus nanti kita perbandingan dengan kapasitas kompresor kan gitu kan ya, dan pompa foamnya kan gitu. Baik Pak Raffi, kalau kita lihat nih cara kerjanya ini kan pompa kebakarannya Pak Raffi ya. Dari sini. Jadi di sini sistemnya sih hampir sama. Di sini hanya sistem utamanya. Ini ada pompa. Ini penggeraknya lah ya. Ini penggerak pompa air. Terus di sini ada pompa foam. Pompa foam yang ada di sana. Nah, terus tambah satu lagi yang berarti unit ini ada tangki foamnya. Ada tangki foamnya. Terus yang tidak ada di sistem konvensional yaitu ini kompresor untuk nyuntik angin. Atau jadi, udara itu ya. Udara ke dalam pemipaan. Jadi setelah dia air bercampur dengan foam, baru langsung ditambah udara sekalian di sini. Gitu. Cara garis besarnya hanya 3 komponen utama ini. Gitu. Berarti ketika pompanya bergerak kemudian mengirimkan air, ini kan ke jaringan ya Pak? Betul. Ya. Ini kan ke jaringan nih, ke discharge ya, ke jaringan, ke sana, terus baru kita mau set di sini mau berapa persen nih persentase foamnya. Jadi kita set contohnya 0,3%. 0,3%. Dari sini memperintahkan pompa foam untuk mengalirkan foam ke pemipaan ini 0,3%. Terus dari situ baru sistem udaranya atau kompresornya ini langsung menjuntik udara setelah air sama foam sudah bercampur. Di sini ada kompresor, dia langsung menyuntikkan
udara ke dalam sistem pemipaan ini. Jadi artinya udara sama foam solution tadi sudah bercampur di jaringan pipa ini. Di sistem jaringan ini. Jaringan ini gitu. ya. Ya di jaringan pipa berarti kan Pak? Betul. Ya, jaringan pipa sehingga nanti setelah keluar di selang situ sudah jadi finish foam. Finish foam sehingga di selangnya ini keuntungannya ya satu lebih enteng. Lebih enteng? Lebih enteng karena sistem selangnya ini airnya yang mengalirnya hanya busa. Hanya busa ya. Busa, bukan busa bertekanan ya. Busa bertekanan, bukan air ya gitu. Kandungan airnya sedikit lah gitu. Kayak jujur sih makin penasaran nih, maksudnya saya pengen nyoba juga gitu kan. Bener nggak seenteng itu gitu. Ya, nah, berarti keluar dari sini nih Pak Raffi ya. Di sini nanti ya, Mas Toto ya. Izin Pak Raffi, berarti keluar dari sini nih Pak Raffi, ini udah ada foamnya nih? Sudah. Nanti setelah keluar dari sini, dari desat cuff ini, dia sudah finish foam. Finish foam itu udara, air sama foam sudah bercampur di situ. Yang keluar di sini hanya busanya saja nanti. Busa yang sudah finish. Gitu. Busa yang sudah finish. Gitu. Kita nggak usah lama-lama Pak Raffi. Boleh. Ini udah cukup jelas lah cara kerjanya. Saya juga sudah bisa membedakan antara foam yang menggunakan nozzle foam. Atau apa Pak Raffi namanya yang tadi? Yang ini sistem nozzle kan? Nozzle atau induktor. Nah, nanti dengan cuff. Oke, gitu. sekarang kita coba ya Pak dengan sistem ini dulu kita bandingkan buat nanti kita peragakan dengan yang cuff. Ini. Oke, siap. Oke, teman-teman sobat Edu Damkar, nanti kita akan praktekkan bandingkan sih sebenarnya, bandingkan antara sistem yang sebelumnya dengan yang cuff. Oke ya. Oke, kita persiapan dulu. Kita coba pasang ya Pak Raffi ya? Iya, boleh. Oke, selang bisa dibantu Mas? Kita sekarang akan menggunakan sistem induktor dulu nih. Nanti kita bandingkan antara induktor, kemudian nozzle foam dan juga cuff. Gimana Pak Raffi? Yang sistem induktor? Ini sih sistem kerjanya sama ya untuk mobil pemadam. Ini valve discharge-nya, kita pasang induktor, nanti ini kita salurkan ke selang. Ya. Ke selang baru ujungnya nozzle. Kita coba gunakan kalau yang ini 3% biasanya 3%. kan gunakan 3%. Nih, kita gunakan 3%. 3%. Udah bisa ditinggal ke tembok Mas. Oke, lihat di situ. Foamnya bisa dilihat. Di sini sudah terjadi pencampuran foam, tapi sistem pencampurannya sih bagus 3% kan? Ya. Cuman dari kita benturkan ke tembok seberapa persen dan berapa lama busa yang nempel di tembok. Kita matikan dulu ya Pak. Oke. Matikan dulu, bagus. Stop. Oke, bisa dilihat turunnya ya Pak ya? Turunnya seberapa lama nih kan gitu. Turun dari foamnya ini. Foamnya sudah kecampur. Nah, ini tadi prosentasenya yang kita pakai 3%. 3%. 3%. Oke. Gitu. Nah, itu foamnya seperti itu. Oke. Mas, lu langsung ke sini aja. Nah, sekarang kita akan menggunakan sistem nozzle, di mana foam itu akan tercampur di bagian ujung nozzle, berbeda dengan yang tadi bercampur di outlet ya dengan 3% ya Pak? 3%. Nah, ini bisa kita lihat perbedaannya nanti. Iya. Tapi ya, cukup. Matiin dulu ya, cukup. Oke, bisa dilihat jatuhnya foam atau melekatnya foam gimana Pak Raffi nih perbandingannya? Ini kan melekatnya foam foam sudah sempat nempel, tapi untuk dia turun, ini akan cepat turun kan foam ini. Oke. Karena berat jenis dari foam ini masih tinggi. Karena airnya masih Sistem banyak. Di airnya masih banyak. Kandungan airnya masih banyak. Oke. Gitu. Oke, Mas Agus, terima kasih. Kita coba yang cuff ya, Pak? Iya. Cuff berapa persen? Persentasenya ini paling 0,5%. 0,5%. Ini kan udara. Ini air atau udara nih? Tuh,
Udara. Berarti itu untuk kompresor. Saat masuk kompresornya. Kompresor. Udah, Mas. Kita coba lagi. Ini cup ya, kita masuk ke cup. Oke, ini udah sistem cup. Ya, ini foamnya udah jadi. Boleh ke tembok Pak Raffi. Nah ini kita bisa lihat bagaimana. Udah tembok ya deh. Oke. Jadi cenderung lebih bertahan lama ya Pak. Lebih lama. Coba yang bawah Pak. Dan lebih halus. Karena baterainya Oke. Cukup. Karena ini lebih lembut. Jadinya lebih lembut, lebih ringan. Nah, terus ini nanti seumpama kita semprotkan ke sana, Bapak lipat deh. Oke. Jadi Coba. ini kita coba. Kita pakai api nggak nih? Nggak usah pakai Nggak usah api dulu, dulu. nggak usah pakai api ya. Bapak coba. Tapi nggak usah pakai api lah Pak, kita udah kelihatan kok ini. Nah, jadi Oke. nanti saya semprotin, Bapak lipat. Oke. Ya. Ya. Mas Agus. Masih ngalir. Ya. Ya. Oke, ini kita coba lipat. Oh, lembut. Lihat itu. Lihat ke sana. Ini lebih lembut. Dan busanya lebih lembut dan lebih apa ya? Lebih lebih baik. Oke. Cukup Pak Raffi. Lebih lembut. Ini berapa persen Pak? 0,5%. 0,5%. Coba yang satu. 0,5%. Oh. Jadi ini hanya Dan ini udah beberapa lama ya. Tadi kita kan dari sana kemudian ke sini. Coba kita lihat tembok. Hasil yang di tembok juga kayaknya nempelnya masih lama ya Pak. Nempelnya artinya masih lama dan dan itu lebih lembut. Di sini lebih enteng. Iya, betul. Ini lebih enteng karena isinya busa ya. Busa. Di dalam sini jadi isinya busa. Busa saja. Ya berbeda dengan yang tadi yang sistem induktor tadi. Tadi kan airnya masih ada. Masih banyak. Yang sistem nozzle itu juga kandung air masih banyak. Dan ini memang cenderung isinya adalah foam semua. Nih, kita lihat sana. Deketin Mas. Oke. Luar biasa. Oke, Pak Raffi. Saya udah tahu perbedaannya. Jadi antara sistem foam yang nozzle, sistem foam yang induktor dengan cuff tadi. Oke. Jadi ya memang kalau untuk sistem cuff, terutama keluarannya ini memang benar-benar udah jadi finish foam. Finish foam benar-benar. Ya, jadi memang kalau ini lembut sih emang. Foamnya juga maksudnya lebih padat ketimbang yang ini. Yang ini sistem induktor. Nah, tadi benar-benar 3% yang pertama, 3%, kemudian yang berikutnya tadi nozzle foam kita nggak tahu persentasenya dan kalau yang ini tadi 0,5%, setengah persen ya berarti setengah persen. Dan sampai saat ini busa masih nempel. Oke, bisa dilihat busanya masih nempel. Dan berbeda memang turunnya pun memang jauh karena memang kandungan airnya sedikit. Oke. Baik, terima kasih Pak Raffi. Sobat Edu Damkar, terima kasih sudah menyaksikan kami mendemonstrasikan apa itu cuff. Ya ini sebagai tambahan wawasan buat kita, buat tim pemadam kebakaran juga. Nah, kedepannya mau seperti apa?
Ya tentunya ini berbagai macam teknologi yang tidak bisa kita tidak bisa kita hindari. Kita bisa hindari gitu ya, karena memang itu juga, sudah ikut gitu. terus berkembang nih metode pemadamannya ya. Terima kasih Pak Raffi, ini beruntung banget saya bisa ketemu Bapak di sini. Terima kasih sekali lagi. Kapan-kapan saya main deh Pak. Oke, siap. Ke tempat Bapak deh. Boleh, siap. Silakan. Jadi pengen tahu bentuknya kayak gimana tuh, karena waktu itu saya nggak sempat main ke sana. Oke, siap. Terima kasih. Oke, Sobat Edi Damkar. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.